Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anu ngawaler salam natarik didoakeun sing enggal ka Mekah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari semangat aya Mekahnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Luhur, Maha Ghafur. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya memperkenalkan dulu. Nama saya Cecep Maulana. Alhamdulillah pernah mengisi acara di Trans TV Islam Itu Indah bersama Ustadz Maulana. Jamaah. Nah, kita Ustadz Maulana. Kalau ini Ustadz Cecep mau dakwah. Alhamdulillah sekarang adalah masa yang banyak sekali ujian. Kita doakan sama-sama Allah menolong Habib-habib kita. Allah menolong ulama-ulama kita. Allah menolong umat Islam dari segala bentuk kezaliman. Allah angkat dan Allah jauhkan COVID-19. Insya Allah bulan Agustus COVID-19 sudah tidak ada. Saya nggak tahu jadi COVID-20 atau COVID-18. Mudah-mudahan terus turun jadi 0 ya. Ingin kita ditolong Allah di masa yang penuh kesulitan ini, maka contoh Nabi adalah berdoa dulu. Tapi ikhtiar mesti maksimal. Betul? Satu contoh lah yang paling real, paling nyata. Masalah rezeki di masa ini susah. Banyak orang yang punya hutang. Bagaimana caranya supaya hutang kita ini dikasih Allah solusi, dimudahkan rezeki? Satu syarat adalah doa. Nabi pernah ketemu sahabat namanya Abu Umamah. Siapa? Abu Umamah. Abu Umamah itu di masjid terus karena banyak hutang, sehingga dia tidak berani keluar masjid karena di luar banyak yang mau nagih. Sedangkan tidak etis nagih hutang di masjid. Jadi dia di masjid terus. Cerdas juga ya. Kata Nabi, kenapa kamu di masjid terus? Itu ada yang nagih. Saya belum punya uang. Jangan sembunyi. Baca doa ini, ikhtiar terus, dilancarkan rezeki. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabati dain wa qahri rijal. Kalau mau saya ajarin sedikit-sedikit doanya, diikutin. Dan memang Abu Umamah hutangnya lunas karena usahanya lancar. Bahkan dia jadi orang kaya. Mau doanya ibu bapak? Adik-adik mau? Baik, kita baca doa lagi punya hutang. Allahumma karena hutang ini kompak. Ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabati dain
wa qahri rijal afal henteu nanya saya punya turutan saya Sunda eta terakhir boleh dipraktekeun doana eta. Jadi doanya sampaikan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min galabati dain wa qahri rijal sampai rijal. Panjang teh Ustaz hese ieu kacatat nu pendek teh. Hayong Bu nu pendek? Hayong teu Neng? Mangga nu pendek mah hasiatna nami. Anu nagih teu ningali urang. Urang doakeun. Doa nu pendek ngarah ka tingali kudu nagih. Allahumma lunasan eta cara lunasan moal ditakir kumaha carana ngalunasan Pak Ustaz? Ieu solusina 1 tambah penghasilan. Ayo kalau saya bilang 1 jawab tambah penghasilan. 1 tambah penghasilan. Tuh, Bu. Ker Covid suami malas wae, langsung bilang 1 tambah penghasilan. Ikuti. 2 kurangi pengeluaran. 2 Kurangi pengeluaran. 1 tambah penghasilan. 2 Kurangi penghasilan. Jadi kalau suami istrinya bilang pengen baju baru langsung teriak 2 kurangi pengeluaran. Nu ayamnya adalah baju apa? 1 tambah penghasilan, 2 kurangi pengeluaran. Jangan malu kalian jualan. Halal haram jualan nasi kuning. Halal. Mulia itu. Jualan bala-bala, mulia ente. Tong era. Katakan, ikuti. Jualan itu menolong orang, tapi dibayar. Mini di seberang ke nulung, tapi itu dibayar. Malah dicarikan orang kuning ini lantaran tadi geus mentas. Dipentaskeun deui kurang. Jadi menolong ada yang dibayar, namanya jualan. Jualan bubur itu menolong orang yang pengen sarapan, betul tidak? Betul. Jadi kalau kalian punya prinsip, kenapa saya mesti malu dah jualan teh menolong orang, sok mending mana? Nginyeman duit ka batur atau mending kurang jualan? Tong era teu payu ge teu nanaonan nabi ge baheula ngangkat kain nabi itu. Jualan kain, betul enggak? Yang jadi bosnya siapa? Siti Khadijah. Sebelum jadi istrinya tuh bosnya itu Siti Khadijah. Lantaran karyawannya jujur, jadilah suami. Dahsyatnya. Jadi kalian jangan pernah malu jualan, karena itu adalah tindakan mulia. Sampai Nabi memegang tangan seorang kuli. Kebayang tuh kuli? Bukan dia yang cium tangan Nabi, tangan kuli dicium sama Nabi. Ini tangan yang bisa membuat kamu ke surga. Masya Allah. Jadi kalau kalian jualan ya, peci, sorban di pinggir masjid, buku-buku agama, jangan malu. Itu nolong mereka supaya mereka bisa berzikir, betul tidak? Betul. So, mulai dari sekarang rencanakan, saya siap Ustadz tiap Jumatan ganti-ganti masjid, sambil bawa sorban, sambil bawa buku-buku kecil, dibantu Pak. Supaya apa? Mental ini penting. Sebelum kalian nanti akan jadi orang kaya yang megang duit miliaran, siapkan dulu mental cari nafkah halal. Saya pertama ke Jakarta, saya bilang sama istri saya, Mah, ayah nginep di hotel, supaya istri saya tidak merasa malu. Padahal saya tidur di terminal, di lantai 2 seperti gelandangan. Saya jualan buku-buku Pak, di masjid-masjid, buku-buku doa, sampai saya ditangkap sama satpam karena saya pakai jilbab. Waktu itu kan beredar Amroji yang maaf bawa bom-bom ini. Saya bawa tas besar diperiksa, dari dilarang saya.
Saya nggak bisa pulang, nggak ada ongkos. Saya jalan kaki ke Bandung, siap ya Allah. Yang penting saya cari nafkah halal. Sebelum saya pulang DKM-nya ketemu, Dek, buku apa ini, Dek? Akhirnya dia beli dan ongkos cukup. Tapi justru setelah dia membaca buku tersebut, buku buatan saya, cara mudah memahami Al-Quran. Kata DKM apa? Bisa nggak tiap minggu ke sini? Yang ngajar di masjid tersebut minimal profesor. Hanya saya yang SAG, dikontrak tiap minggu sampai 2 tahun lebih saya ngajar. Kebayang nggak? Secara logika maaf, saya nggak bisa pulang dari Jakarta ke Bandung itu. Tapi terakhir diongkosin sama DKM dari penjualan 1 buku. Tapi dari sana saya disuruh ngisi, mengajarkan kepada jemaah di Jalan Jenderal Sudirman, namanya adalah gedung CIM. Ini asli ceritanya. 2010 saya pernah jadi tukang beca. Di mana? Lapang Tegalega Bandung. Makhluk Pak Ustadz udah pasti harus siapkan mental kita, tapi itu dalam hati saya. Jualan itu menolong orang, tapi dibayar. Lebih mulia daripada kita pinjam sana, pinjam sini, nggak pernah dibayar. Kata Nabi, ada pencuri yang tidak pernah mencuri. Siapa? Yang pinjam duit nggak ada niat bayar. Makanya kalian dapat untung 1.000, 2.000 dari jualan, tetap semangat. Karena ini jalan ke surga, betul tidak? Jihad di Palestina, perang, karena memang serangannya langsung dari Israel. Tapi jihad kita di sini, kita tetap istiqomah cari berkah dari Allah, walaupun cuma 1.000 perak, 2.000 perak. Kalau Anda nggak percaya, tuh makan dari hasil keuntungan situ. Beli bala-bala saja bisa menjadi obat COVID tuh. Padahal nggak ada hubungannya. Tapi gara-gara berkah, alhamdulillah. Jadi tolong, ini yang penting mental dulu nih. Kalau mental kalian sudah tidak terbina, maaf, nanti kalian jadi pejabat yang khianat. Kalau kalian tidak terbina, maaf, kalian jadi orang kaya yang tidak pernah memikirkan orang lain, tidak mengeluarkan zakat. Jadi siapkan dulu mental yang baik. Karena mental inilah yang akan membentuk diri kita. Ibu juga sama, Bu, ini perjuangan. Sebelum saya jadi tukang beca, tahu, saya pengusaha, alhamdulillah. Jabatan saya direktur utama. Anda bisa tahu kan? Itu jabatan yang alhamdulillah rezeki besar, tapi Allah uji saya dengan kebangkrutan. Salah satu karyawan saya mengambil uang perusahaan dan data-data perusahaan sehingga jatuh bangkrut perusahaan saya. Itu jauh sebelum Covid itu. Sekarang Covid-19 banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Maaf, bukan sombong. Saya sebelum Covid sudah bangkrut. Alhamdulillah. Waktu Covid, kenapa mesti stres? Dulu juga udah pernah kok susah. Apa yang saya lakukan? Nih yang ketiga. Tadi sudah saya bilang, yang pertama tambah, yang kedua, so, Anda harus mikir nih, sekarang tambah penghasilan saya dari mana? Dari emak. Jangan, ya, jangan ngerepotin lagi dari emak. Kalian harus kreatif sekarang ini. 2, kurangi pengeluaran. Gimana cara mengurangi pengeluaran? Mengurangi bagaimana jajan kita, bagaimana makan kita. 3, nah ini yang dulu saya praktekkan untuk melunasi hutang-hutang saya yang jumlahnya banyak. Jual aset kekayaan. 3, Jual aset kekayaan. Rumah saya dijual, mobil saya dijual, motor saya dijual, semuanya untuk bayar hutang. Yang penting 0 dulu. Rumah saya di Antapani, itu rumah impian karena depan masjid. Jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar, bukan jual. Apa kata istri saya? Ayah, rumah sudah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada.
laptop tidak ada, tapi cinta mama tetap ada. Alhamdulillah, saya sampai nangis tuh istri ngomong begitu. Ustaz, kata saya, mama, kenapa bisa sabar dikasih miskin? Kenapa bisa sabar dikasih susah? Dia katakan satu kata yang membuat saya nangis. Kata dia, kagok. Kurang jadi seri. Kagok naon mah? Kagok dijodohkeun Allah. Ingat ayah, kalau kita dalam keadaan terpuruk, siap-siap naik. Persis ayunan. Ayunan itu sebelum maju ke depan, tarik dulu ke belakang supaya aya tanaga. Leres? Leres. Set tarik heula, urang teh mundur heula. Dorong. Langsung akan ke depan, naik ke atas. Mudah-mudahan Habib-habib yang terzaini itu akan oleh Allah didorong naik ke atas. Sekarang mah keur ditarik heula ya. Tapi nanti ada waktu Allah dorong, orang tidak akan menyangka, maju ke depan, naik ke atas. Udah, kalau udah gitu mah udah tidak ada yang bisa menjatuhkan kecuali hanya Allah. Betul tidak? Betul. Jadi Anda juga sama harus belajar. Aduh, hirup teh susah ya. Iya teh keur ditarik ku Allah teh. Siap-siap kita dorong. Tetangga saya hirupnya susah. Sakit-sakitan. Ayeuna tinggal maot. Sebab keur ditarik teu didorong. Ayeuna lamun ditarik teu didorong kumaha angger we. Ditukang bener teh. Jadi saya teh ingin mendorong Anda. Karena yang menjatuhkan Anda teh bukan orang Anda. Lain Allah ngazalimi, nggak mungkin Allah zalim, itu betul tidak? Betul. Contoh oh iya mah ya. Anda erek ke masjid ieu misalnya ya. Di jalan teh aya preman ngahalangan. Tong ka mana-mana, temenan ka masjid. Punten da dilawan atuh. Sok dilawan. Tapi lamun anu ngahalangan lain preman. Henteu loba ngan saurang nu ngahalangan moal bisa ngalawan. Saha nu ngahalangan? Dirimu sendiri. Nu ngahalangan teh beungeutna sarua jeung urang. Urang sorangan nu ngahalangan. Haroream ka masjid teh. Jadi ka masjid. Terus ya Pak. Sok 10 preman deh dilawan itu. Akang ye. Kajian kumaha saresikona aja tapi lamun ngahalangan diri urang sorangan moal ya ngalawan. Inilah saya ingin memberi semangat kepada Anda. Jangan menyerah, jangan menjatuhkan diri sendiri. Saya mah orang susah. Saya mah jelema miskin. Jangan. Saya mah orang kampung. Jangan. Tapi bilang apa? Jangan pakai A. Justru karena saya orang kampung, saya harus bangkit untuk membahagiakan orang tua saya. Saya harus kaya supaya saya bisa memberangkatkan orang tua saya ke Mekah. Wah, gitu. Ikuti kata-kata saya. T. I. N. G. Naon. Ting. Nah, jangan 2 kali, sekali baik. Ting. Maksudnya naon Ustaz? Dengar ya, dijelaskan. Di Jakarta gedung-gedung banyak, betul? Betul. Pasti sebelumnya belum ada itu gedung. Laras teh? Laras. Kumaha tah mimiti jadi aya gedung? Aya ratusan tukang anu ngabangun. Mah mungkin ku saurang bangunan. Lieur atuh. Loba ratusan bahkan ribuan bisa jadi. Dibangun gedung tinggi tukang kuli. Wah. Kerja sama. Aya kontraktor, nya aya mandor, pasti kan? Sebelum aya tukang, sebelum aya mandor, aya saha? Aya arsitek. Arsitek teh nu ngagambar. Moal mungkin eta tukang jonjeun batu bata. Hasilnya jadi kolam renang. Pasti ada gambar, betul tidak? Sesuai aturan dicarekan komandor ieu tong masang di dia ieu. Batu teh ditempel-tempelnya manehna teh bisa keluar ya di jero batu.
Pasti ada gambarnya, betul tidak? Betul. Sebelum ada gambar dari arsitek, aya saha? Aya jalmi saurang ngaranna owner nu gaduh eta gedung. Manehna teh geus aya dina otakna teh keur ngalamun teh. Hayang nyen gedung lantaran loba duit, tinggal nelpon arsitek. Panggambarkeun ya kieu. Oh, siap. Tah bayar 100 juta. Sewa we ratusan tukang jeung mandor, kontraktor. Jadi gedung lantaran aya ting. Paham? Itu ting teh. Satu ide di otak kita. Ting. Lamun eueuh ting mah gedung teh eueuh. Ieu ge masjid berdiri teh lantaran ting. Aya baheula teh masjid ting. Ngajak ke masyarakat jadi masjid laras henteu. Pasti aya tingna. Si ting teh menyebar. Ting. Ayo, kompak pakai. Jadi Anda pun ting. Kenapa Pak Ustadz saya tidak bisa jadi penghafal Quran lantaran Allah ting. Lamun ayat ting mah saya akan hafal Quran 3 tahun ini. Ting. Langsung direncanakeun 3 tahun teh sabaraha hari. Hari pertama sabaraha ayat ngapalkeun. Tuh, jadi rencanana kadinya ari geus ting mah, ari Allah ting mah sapoe kita ngapalkeun ayat-ayat acan. Kenapa orang tua tidak punya anak penghafal Quran? Karena orang tuanya tidak punya ting, anaknya bakal jadi penghafal. Paham? Ini saya bicara dengan Pak Kiai. Mudah-mudahan ke depan bikin kobong. Amin. Saya doakan. Setuju nggak? Setuju. Rela? Siap berjuang untuk bikin kobong? Siap. Walaupun jualan di masjid-masjid, sorban, buku-buku sebagian disumbangkan untuk kobong pembangunan, siap? Siap. Itu kalau sudah kompak ting jadi 3 bulan. Tak percantan sok buktikan. Sekarang tanggal sabaraha? 27. Iraha 3 bulan. Nya geus teh tinggal tambah 80 hari. Gerakannya gimana? Bicarakan dengan Kiai nanti. Jangan pikirkan jadi-jadi teh kumaha Allah eta penting orang geus tinggal ya boga cita-cita. Anda jualan buku di masjid ini, kumpulin sebagian persen untuk pembangunan kobong nanti, tabungin. Ini beberapa orang, insya Allah tuh jadi tuh. Begitu jadi, wes sekali menjadi tembok nate beres oke. Langsung Allah akan mulai menggerakkan manusia-manusia yang akan membereskan sisanya. Tak percaya kan sampai ke bawah. Masjid Nabawi, masjid yang ada di Mekah pun, Masjidil Haram, dulunya ada. Seperti sekarang seperti itu tidak? Tidak. Mulai dari pertemuan di sebuah rumah, betul tidak? Para nabi dengan para sahabat. Sehingga kata Nabi apa? Satu waktu kalian akan melihat, padahal yang hadir itu tidak lebih dari 20 orang. Ini mah banyak. Zaman Nabi mah tidak lebih dari 20 orang. Kata Nabi apa? Satu waktu umat Islam seperti air yang ada di lautan. Sedunia umat Islam banyak. Para sahabat kan kaget. Sekarang baru 20. Nabi mengatakan seperti itu. Tapi maaf, mereka seperti buih di lautan, terombang-ambing. Banyak tapi tidak punya kekuatan. Buih itu begitu. Makanya awas, hati-hati. Kalian ini harus jadi pejuang-pejuang agama. Mulai dari sekarang tinggal ting. Siap apa yang nyata nih? Bikin kobong, bikin pesantren. Sebenarnya mah gampang. Kenapa susah? Karena yang berjuangnya sendirian. Nabi pun tidak sendirian. Ada Umar di situ, anu galak ya. Umat Islam lembek KB mah susah. Kudu aya nu galak jika Umar. Tapi galak KB susah dari ulah aya nu galak KB ya. Ini Pak Kiai ini beda dengan saya. Ini rada galak ya. Saya mah bagian belakang, bagian baju. Ya, jadi yang jelas adalah ada Abu Bakarnya, ada anak mudanya. Ali bin Abi Thalib itu anak muda itu. Coba kebayang nggak? Ali itu anak muda, paling muda.
Istrinya siapa? Ali. Siti Fatimah. Siapa dia? Putri Nabi. Betul tidak? Putri Nabi Fatimah itu, padahal maaf, putri Nabi itu dicintai bukan hanya oleh Ali, sahabat-sahabat yang lain. Padahal semuanya senior. Tapi Ali sebagai anak muda cinta dalam diam. Aku hanya serahkan kepada Allah, mana yang terbaik jodoh dia. Waduh, ternyata ya jodohnya wajahnya Ali. Jadi Anda juga begitu, dalam dia mencintai, akhirnya terjadi. Karena belum rezeki. Tenang, masalah jodoh gampang, betul tidak? Betul. Yang jelas Anda harus sukseskan dulu diri Anda. Semangat, tak tak tak. Iji naon, TING apa? Ting. Ide gagasan. Harus ada mimpi dulu. Arican ayam mimpi mah hese. Kenapa saya ada di tempat ini? Karena sudah saya konsultasi dengan Pak Kiai, akhirnya saya ngisi acara di sini. Padahal hari ini, pagi ini ada acara di Menteri Agama. Saya tidak datang lantaran tadi onang. Sebab lamun datang diusir. Naon. Jadi punten harus ada ting dulu, betul tidak? Ibu punten Bu ya. Di zaman Covid teh tong seuting pasehat jeung suami. Da suami ge keur lieur. Ini teh masa Covid. Jadi maaf harus CERDAS. Cerdas. Nah, maksudnya cerdas teh. Contoh, Nabi manusia cerdas. Contoh, Kiai punya santri cantik, ngajinya mantep, keur mah gelis, ngajina alus, boga pasantren itu mah harapan santri. Aya nu bogoheun tiluan, ngaranna teh Anas. Sanu ka hiji? Anas. Nu kadua Kausar. Sanu kadua? Kausar. Nu katilu Ali Imron. Sanu katilu? Ali Imron. Hiji Nana. Dua Kausar. Tilu Ali Imron. Cerdas. Karek sekali langsung apa? Dua Kausar. Rada mikir. Make al Kausar. Nih hiji Anas, dua Kausar, tilu Ali. Dipanggil ku Kiai, bogoh maneh kasih neng, cari cing atuh kasih. Normal manusia cinta mah. Da saya ge hayang boga minantu santri mah. Tapi hiji syaratna kudu apal Al-Qur'an. Siap dites. Kopi ngajak kompak, siap Pak Kiai. Wah. Saha ngaran teh Anas. Baca surah Anas. Nyesuri da pono. Lulus kan. Nuka dua saha ngaran teh? Kausar. Baca surah Al-Kausar. Seri da pono. Da ieu nu katilu terus mundur naenan pantok keluar. Ngaranna Ali Imron. Al-Baqarah ge teu tama. Pasti berakhir mending ge kabur. Ai pas nyepeng panto cek kiai rek ka mana aja cek sendal pakai. Kudu di da aman di dieu. Ka dieu sangaran teh Ali Pak Kiai. Ali naon? Ali hungkul. Dalam mukanya pasti kapan. Mau mungkin aja lah mengaran Ali hungkul rek. Ngabohong ka Kiai? Henteu Pak Kiai. Jujur, nama lengkap Ali Imron. Tapi tong wakadi taros, walaupun nama saya Ali Imron, teman-teman manggil saya Kulfu. Jadi itulah cerdas. Kurang nama menang Ali Imron, bertanya jadi Kulfu. Walaupun jadi terjadi minantu da pararono kapanan. Maaf ya, cerdas. Anda juga harus cerdas. Saya waktu ke Jakarta naik travel. Di tempat travel saya makan nasi kuning gak lapar teh. Ai beres teh ditaro sabaraha? Bu. 15.000. Nah teh di imah 6.000.
memang 10.000 batina nih. Begitu saya tanya, Bu, Aisyah dinten saya sabaraha 100 porsi. 100 dikali 10.000 sabaraha? 1 juta. Dikali 30 hari sabaraha? 30 juta. Untung nah humpul 30 juta eta jadi UMR sabaraha? Ngan 30 juta. Ieu bisa 30 juta. Aina lamun menang 30 juta sebulan. Mayar 2 juta yang karyawan bisa teu? Teu kudu ditungguan ku si ibu. Kudu ngamodal teu kudu kan aya tukang senge koneng di depan rumah urang 5.000. Beli we di dinya. Mingieun datang. Itulah cerdas. Tong muluk-muluk 30 juta, setengahna we geus 15 juta sabulan, betul tidak? Saparapatna we geus 7 juta setengah sabulan, betul tidak? Yang karyawan 2 juta geus tinggal sabaraha? 5 juta setengah untung kene, geus untung dibanding UMR padahal cicing hungkul. Itulah kecerdasan. Jadi Anda teh jualan buku di masjid-masjid teh lain jang naon. Ngabina heula engke mah batur anu disuruh ku Anda tinggal nungguan. Paham tidak? Jadi maaf, Anda harus susah-susah dulu apa? Nyari ilmunya, ngarah menang kecerdasan. Sidik, amanah, patonah, tabligh. Patonah teh cerdas. Sidik teh naon? Jujur, sing jujur. Amanah, menjaga amanah. Tong hianat. Tabligh menyampaikan, nu penting mah tujuanna dakwah, leres teu? Saya sekarang ceramah di sini. Teman-teman saya sesama ustad curhat, Pak Ustad, bulan ieu abi ngan hiji jadwal gara-gara Covid. Ngan hiji sabulan. Begitu nanya ke saya, "Ai Ustad Cecep sabaraha sasasi acara?" Abdi mah sadinten ngan 3 kali. Jadi kali sebulan sabaraha? 3 kali 3 salapan bulu acara. Sabe sasasi Covid. Kunaon saya bisa sering? Rahasiana hiji. Ceramahna gratis. Mantap pisan. Lalu tuh pakai ini lain bohong, itu gratis. Jadi maaf ya, harus cerdas kita. Udah ceramah digratiskan. So, ibu bisi hoyongnya ngahubungkeun Cecep ya, ceramah tadi itu. Bisa. Ustaz ceramah di dietnya. Siap, gratis. So, enggak abi aya kang ongkos aya 50.000. Ini acara konsultasi sareng Pak Kiai. Ya Pak, sisi serius ini. Daripada Anda pusing tiap hari cari-cari rezeki dagang itu dagang ieu, geus saya hubungkeun ustaz. Betul tidak? Mungkin Cecep teh nguriling ka masjid ieu sadinten bisa sekali 4 kali. Biasa. Saya sudah angkat Pak Kiai ini jadi koordinator di sini. Jadi kalau Anda nanti jadwalin saya, ya lumayan 50.000 di acara. Nah, makanya dibantu ya. Siap. Nama ini masjid mana? Serius Bu, bukan ibu, suami ibu yang pergi ke masjid. Soalnya sholat dirinya, jadi tiap waktu sholat ke sepeda-peda masjid. Yang penting Bandung, kabupaten, ada juga sama. Saya juga bawa tuh buku-buku doa. Nanti ada, maaf, tiap Jumat bawa tuh buku-buku doa. Pakai meja weh kumpul, kan cicing, pakai meja cicing ya, buku doa dirinya. Jadinya tulisan pengadamakan ke buku kayaknya di komputer. Obat Covid, berzikir kepada Allah, ini bukunya. Itu 10.000 rupiah, insya Allah ada rezekinya bagi hasilnya. Jadi maaf, jangan pernah meremehkan jualan, karena jualan itu jihad di jalan Allah, betul tidak? Betul. Jangan ayeuna aya nu sampai maaf mencuri selain masjid. Lain lantaran karena saking terpepetnya pakai. Ini harus ada solusi terbaik. Makanya saya keliling-keliling seperti ini dia buat apa?
Supaya apa? Memperbaiki ekonomi umat. Gerak langsung. Saya serius, Bu. Jadi kalau ibu mau kerjasama dengan saya, nih langsung dengan Pak Kiai di sini di koordinator. Pak, gimana kalau Pak Ustadz di masjid sana, masjid ini pengajian rutina Iraha, jadwalkan ya Pak Ustadz, ya siap? Ya. Ini serius, saya bukan bercanda. Satu acara, punten 50.000. Lamun sadintang wae Bu aya 5. Sabaraha tah? 250.000 sapoe. Dikali sabulan sabaraha? Ayo kalkulator. Serius, ini jangan main-main ini. Itu namanya ting, betul tidak? So, 250.000 dikali 30. Tuh, geus pinter ibu-ibu tuh. 7,5 juta UMR jeung eta gedean mana, Bu? Eta. Serius, Bu. Ibu dengan suami, ayo kurang nambah-nambah penghasilan, tinggal ge ka masjid. Akang teh sholat dirinya, bilang di dia pengawasan rutina Iraha. Pak Ustadz Cecep ceramah dirinya gratis. Gratis mah pasti haroyongen. Wartosen ya Pak Ustadz. Serius, ini sudah saya angkat koordinator di wilayah ini untuk bantu saya jadwal. Jadi kalian kalau ceramah kemana-mana tinggal markasnya di sini ya. Nah, begolerannya di dia santri. Betul tidak? Sama kukurilingan. Anda dapat rezeki. Ayo Pak Ustadz kumaha di mana tuh bayarna? Gampang, Allah yang bayar saya. Saya tiap ceramah jualan buku Bu, biar lagi 10.000-an. Mun aya nu meser mangga. Mun aya nu henteu nya. Cida-cida. Ya. Jadi mohon maaf, ini cara mudah memperbaiki ekonomi. Saya serius ini, bukan saya bercanda. Belum ada sekarang yang seperti saya. Ceramah gratis, tapi punten ya, yang dia maaf, maksud saya yang pernah di TV itu Ustadz ini gitu. Inilah cerdas, karena kalau tidak cerdas, maaf, hidup kita akan terus susah Pak. Susah aku, boro-boro Ustadz ayeuna. Pengusaha Giant, tahu Giant? Bangkrut ayeuna tah. Hiji-hiji dah tuh bangkrut naon, matahari tetap bersinar. Oh matahari mah tetap bersinar. Kayak matahari tukang baju mah nya. Tingali we aya ribu. Jadi orang teh kudu cerdas. Ulah loba ngahulang. Indonesia teh terkenal juara pertama tingkat dunia lomba ngahulang. Bisa percaya kena sok naik kereta api. Bari nangtung kieu ngahulang 2 jam. Jangan banyak ngahulang, harus set jualan naon bae. Sok katakan. Bantu jualan orang. Tuh. Saya jualan baju ya, nggak modal ribu, nggak modal heula mah. Kita teu payu bangkrut betul teh. Bantu dulu jualan batur. Anu geus jualan naon bantu ku urang, kan komisinya sabaraha abdi. Gitu. Begitu engke payu baru ngamodal. Paham? Lamun Anda ngamodal heula kakara milih jualan ribu, moal payu-payu atuh. Can kabayang marketna. Bantuan heula nu batur. Geus kabayang elmuna ngajualan kumaha. Dahsyat itu. Saya ini hanya dari jualan buku doa. Penting teh doa. Penting. Itu di buku mah teu bisa ngadoa. Tapi dengan strategi gimana cara mencari? Oh dimudahkan ini penjualan buku-buku doa. Saya mau cerita tentang Uwais Al-Qarni. Siapa itu Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini adalah sahabat yang disebut oleh Nabi dikenal langit. Orangnya tidak dikenal bumi, tapi dia dikenal langit. Jutaan malaikat ngadoakeun Uwais Al-Qarni. Kebayang? Tong jauh-jauhnya ya ibadah kurban. Kalau Anda ibadah kurban, ibu dan bapak, maaf.
Selesai ibadah kurban, Allah siapkan 10 malaikat. Tiap menit minta ampun ke Allah kasih anu kurban sampai kiamat. Dahsyat tuh. Ini amalan kurban saja tuh. Aya 10 malaikat tiap menit minta ampun kasih pulang. Misalkan Asep bin Dedi kurban. Tah eta malaikat yang ngadoa, ya Allah ampuni dosa Asep bin Dedi tiap menit sampai kiamat. Rek kumaha teu kaampun ya. Nu ngadoa nage jelema bersih, malaikat yang bersih, suci dan mulia. Eta kene kurban. Nah, amalan Uwais Al-Qarni teh kumaha? Kok bisa disebut jutaan malaikat ngadoakeun terus eta Uwais? Kayak di Uwais Al-Qarni teh gaduh orang tua, gaduh ibu. Ibu nate lumpuh, teu tiasa mapah. Ngadoa ibu nate, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ibadah haji, tapi saya miskin. Saya tidak punya kendaraan, saya tidak bisa jalan karena saya lumpuh. Amin ya Allah. Kan kitu hungkul ngadoa nate. Kadengaran ku anak nate Uwais Al-Qarni, Mama, jangan khawatir, tahun ini Mama berangkat ke Mekah. Tiap hari dia menggendong kambing. Yang naon digendong supaya punya kekuatan menahan beban yang berat. Sampai akhirnya sebulan dia naik turun gunung bawa kambing. Sampai dia bisa kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Sok ana jangan jauh-jauh ke Mekah ya. Kaciwok we ngagendong ibu. Geus eureun di hareup di rumah Pak RT. Tah, begitu dia menggendong ibunya lalu ibadah haji. Selesai ibadah haji, ternyata Uwais Al-Qarni, siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Dulunya punya penyakit, namanya penyakit sopak. Jadi dari lahir itu belang-belang tuh, totol-totol. Disembuhkan Allah, mukanya bersih. Putih nih, di bawah telinganya putih. Di bawah telapak tangannya putih disisain. Supaya apa? Supaya diketahui oleh Umar bin Khattab agar apa? Agar nanti tahu pahalanya membahagiakan orang tuanya. Sampai dia dititipi salam, kata Nabi kepada Umar, kalau ketemu Uwais Al-Qarni bilang salam dari saya. Nabi meninggal, Nabi ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Saking dahsyatnya berbakti kepada orang tua, kepada ibu. Cung yang ibunya masih ada, Cung. Cung yang ibunya udah meninggal. Cung yang ayahnya masih ada, Cung. Cung yang ayahnya udah meninggal. Ya, kita bisa juga ya. Bisa juga kita berbakti kepada orang tua kita dengan cara apa? Macam-macam. Contoh, kalau Anda punya tanah, wakafkan untuk masjid, untuk pesantren, untuk kobong. Diniatkan untuk orang tua kita, baik masih ada ataupun sudah meninggal, itu jadi pahala yang besar. Maka akan mirip dengan Uwais Al-Qarni. Sampai kata Nabi, kalau kau ketemu Uwais Al-Qarni karena baik dengan ibunya, mintalah doa sama dia. Kebayang tidak? Umar bin Khattab, khalifah, dijamin ke surga, minta doa. Saking hebatnya kepada orang tua. Makanya kalau Anda bertanya, ya Allah kenapa hidup saya susah wae? Mungkin Anda masih menyakiti hati orang tua, atau belum memberikan hadiah amal untuk orang tua. Bisa juga Anda membelikan buku, diniatkan untuk orang tua. Wakaf Al-Quran, saya beli Al-Quran. Ayah si pulang teh manehna teh keur ngapalkeun Quran. Al-Qurannya dibeliin sama kita, dibaca sama dia, jadi pahala gitu. Beda Pak. Kalau Bapak cuma ngasih makanan, roti ke si pulang, roti itu habis ya sudah, tapi tetap berpahala. Tapi kalau ngasih Al-Quran kepada si pulang, maka setiap Al-Quran itu dibaca per huruf 10 kebaikan. Dan orang diniatkan untuk orang tua kita. Saya beli Al-Quran ya, itu insya Allah diniatkan buat orang tua saya yang masih ada, namanya ini. Buat ibu saya namanya ini.
Tolong ikuti ibu-ibu dan bapak-bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya punya rezeki, saya akan wakaf Al-Quran. Saya akan wakaf buku doa. Untuk ayah saya. Sebutkan di hati nama ayah kamu. Kalau masih ada langsung sebutkan. Kalau sudah meninggal sebutkan dengan almarhum. Silakan. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Bayangkan wajah ayah Anda. Manusia luar biasa. Kalau kalian nanti punya rezeki, belilah Al-Quran, wakafkan atas nama dia. Serahkan Al-Quran itu kepada para penghafal, ataupun Anda sendiri yang mau menghafalnya boleh. Ikuti. Atas nama ibu saya. Silahkan Anda sebutkan sambil pejamkan mata. Nama ibu Anda yang lengkap. Masih hidup langsung sebutkan namanya pakai binti. Sambil bayangkan wajah ibu Anda. Dia adalah manusia yang hebat, berjuang sumber hidup untuk Anda. Rela tidak makan agar kalian bisa makan. Membangunkan sahur, bikin masakan dengan kasih sayangnya. Kita tidak tahu orang tua kita harus malu pinjam uang sama tetangga agar kita beli seragam yang pantas buat kita. Itulah Allah titipkan kasih sayang kepada ibu kita sehingga menyayangi kita. Sekarang Anda memiliki rencana kalau ada rezeki, wakafkan Al-Quran untuk dia sebagai hadiah. Lalu Anda hadiahkan Al-Quran itu kepada calon penghafal Al-Quran, atau Anda sendiri yang menghafal, atau dengan buku doa. Anda beli, Anda hadiahkan buku doa tersebut kepada siapa saja. Walaupun harganya hanya Rp10.000 buku tersebut, akan tetapi itu akan menjadi amal besar bagi orang tua kita. Karena kalau Anda memperhatikan orang tua, hidupnya akan dimudahkan dunia akhirat, insya Allah. Amin. Al-Fatihah. Pak Kiai, boleh saya minta buku doanya contohnya? Saya bawa buku doa ya. Buku doa ini hanya Rp10.000. Jadi bagi Anda yang ingin buku doa ini, Anda wakaf. Jadi Anda beli 10.000, lalu Anda hadiahkan buku ini kepada orang yang mau membacanya, ataupun Anda baca sendiri, ataupun Anda membeli beberapa buah buku ini, lalu Anda hadiahkan. Tapi diniatkan, tadi sudah diniatkan untuk ayah dan ibu kita. Bayarnya tidak usah sekarang, bayarnya boleh pulang dulu, nanti titipin ke Pak Ustadz ya. Bukunya boleh diambil sekarang. Atau Al-Quran. Al-Quran yang saya bawa ini ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran yang cuma Al-Quran. Itu wakafnya Rp100.000. Al-Quran itu boleh Anda baca sendiri, atau Anda sembahkan untuk calon-calon penghafal Quran. Bisa langsung dihadiahkan ke majelis taklim Pak Kiai ya, ke masjid sini, ataupun akan dipelajari oleh diri Anda sendiri, ataupun dititipin ke saya, ke santri-santri yang akan menghafal Al-Quran. Ada dua. Yang pertama cuma Al-Quran doang, harganya Rp100.000. Yang kedua adalah Al-Quran tapi untuk orang awam. Nah, orang awam itu kalau Al-Qurannya ditutup, bisa baca nggak? Tidak. Nah, Al-Quran awam ini ada tambahan di bawahnya. Namanya adalah Latin. Tapi beda dengan Latin yang sudah-sudah. Ini baru diterbitkan tahun 2021, bulan Januari. Jadi punten ya, misalkan Ar-Rahim, hibnya kan panjang, betul tidak? Nah, Latinnya biasanya Ar-Rahim.